Terima kasih Anda masih bersama kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat kepada 7 perwira tinggi dan 10 perwira menengah Polri yang pecah bintang. Kapolri juga mengikuti peluncuran layanan digital pemerintah terpadu di Istana Negara, Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi terhadap 17 perwira Polri. Kegiatan ini digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ke-17 perwira Polri ini diantaranya yaitu 6 perwira dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi dan 1 perwira lainnya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Kemudian, terdapat sebanyak 10 komisaris besar polisi dinaikkan satu pangkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Upacara laporan kenaikan pangkat ini berlangsung dengan hikmat dengan dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri serta para personil Polri lainnya. Pada kesempatan yang sama, para perwira tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus membawa dan menjunjung tinggi institusi Polri. Ya, untuk rekan-rekan Polri, mari kita tunjukkan bekerja keras, setia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka berkat-berkat akan melimpah apabila kita bekerja untuk membawa nama institusi lebih baik. Harapan ke depan untuk rekan-rekan khususnya Polri, kita punya prinsip Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Dimanapun kita berdinas, tetap kita junjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Usai berakhirnya upacara laporan kenaikan pangkat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan ucapan selamat kepada perwira yang telah mendapatkan kenaikan pangkat. Dan berikut daftar 17 nama anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengikuti peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang bernama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur yang dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Melalui peluncuran INA Digital, Presiden Joko Widodo berharap kehadiran birokrasi semakin dapat melayani dan bukan memperlambat atau mempersulit masyarakat. Presiden pun menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik karena terdapat 27.000 aplikasi platform di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri. Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebut akan menghemat anggaran negara hingga 6,2 triliun yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru. Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian, lembaga yang masih memiliki aplikasi masing-masing. Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Menpan RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital.
yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi nggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan. Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap. Sejalan dengan arahan Presiden dalam membuat ekosistem layanan digital yang terpadu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prastio mengembangkan aplikasi Satu Data SDM yang menyatukan sejumlah aplikasi di satuan kerjanya. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyederhanakan proses birokrasi di internal Polri. Irjen Dedi menjelaskan ke depan semua aplikasi akan ada dalam satu aplikasi dan menjadi database di Satu Data SDM. Digitalisasi pelayanan SDM terhadap anggota Polri juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola SDM. Diharapkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme anggota Polri meningkat dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat. Irjen Dedi menambahkan bahwa aplikasi Satu Data SDM nantinya berperan dalam mendukung pimpinan dan pembina fungsi SDM mengambil kebijakan berbasis data terkait pengelola SDM. Inovasi One SDM, artinya sistem Satu Data SDM, ini merupakan suatu keharusan di era digital. Bapak Kapolri yang melaporkan dalam pencetusan sistem Satu Data SDM ini, kami sudah melaksanakan studi komparatif di 2 negara besar, yaitu di Amerika. Di Amerika kami melaksanakan studi komparatif di California Police Department. Kami mendapat kesempatan untuk belajar di sana. Kemudian kami juga melaksanakan studi komparatif di Cina. Kenapa kami di Cina? Kepolisian Cina itu mengelola 1,3 juta anggota polisi. Dengan sistem Satu Data SDM ini, kita harapkan bisa sebagai saran masukan kepada pimpinan sebelum mengambil suatu kebijakan di bidang SDM. Pemerintah berencana membentuk Satgas Judi Online dan menunjuk Kapolri sebagai ketua penindakan. Informasinya sesaat lagi.